Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desika Mantaraningrum dari kelas Gizi B, NIM B0422361. Tujuan saya membuat video ini untuk UTS Kimia. Nah, materi yang saya akan bawakan itu berjudul stoikiometri. Pada slide berikutnya ini saya akan memaparkan pengertian dari apa sih itu stoikiometri. Nah, stoikiometri itu berasal dari kata stoichen dalam bahasa Yunani yang berarti unsur dan metron itu mengukur. Jadi, stoikiometri itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari perbandingan atom, ilmu yang mempelajari perbandingan unit formula, dan bisa juga ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat di dalam reaksi kimia. Dari pengertian tadi, stoikiometri juga dapat diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Di dalam pengertian stoikiometri tadi ada kata yang namanya reaksi kimia. Reaksi kimia ini selalu berhubungan dengan persamaan reaksi. Persamaan reaksi menunjukkan jenis dan keadaan fisik zat-zat bereaksi dan hasil reaksi yang dinyatakan dengan rumus struktur. Zat-zat reaksi kimia tersebut meliputi yang pertama massa. Massa adalah jumlah materi yang dimiliki oleh suatu benda. 2. Jumlah mol atau mol adalah satuan jumlah zat yang diperoleh dari hasil bagi massa zat tersebut terhadap massa atom relatif. Yang ketiga, volume atau biasa disebut kapasitas. Dan yang terakhir, jumlah partikel. Jumlah partikel itu banyaknya partikel dalam suatu zat. Di slide berikutnya ada aturan dasar persamaan reaksi. Yang pertama, reaktan. Reaktan merupakan zat kimia yang mengalami reaksi dan selalu diletakkan di sebelah kiri persamaan. Reaktan sama sekali tidak pernah berada di sebelah kanan persamaan. Untuk zat yang berada di sebelah kanan itu sudah berbeda. Yang kedua, produk. Produk merupakan zat kimia yang berada di sebelah kanan persamaan dan selalu di sana. Produk sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari reaksi zat kimia di sebelah kiri persamaan. Yang ketiga, ada tanda persamaan. Dalam persamaan ada dua tanda yang harus diketahui, yaitu tanda plus dan tanda panah. Tanda ini tidak boleh terbalik karena fungsinya sudah sangat berbeda. Jadi, jangan sampai tertukar. Tanda plus digunakan untuk memisahkan satu reaktan dari yang lainnya, sedangkan tanda panah digunakan untuk memisahkan reaktan dan produk. Yang terakhir itu ada jumlah koefisien. Jumlah koefisien ini merupakan nomor yang berada di sebelah kiri senyawa, merupakan jumlah koefisien reaksi yang tidak ditunjukkan nomornya. Pada sebelah kiri senyawa berarti dianggap 1. Perhatikan contoh persamaan reaksi di slide berikut ini. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Pada persamaan ini, di bawahnya terdapat garis warna-warni, yaitu warna putih, biru, kuning, dan hitam. Garis warna-warni tersebut supaya kita mudah membedakan yang mana itu reaktan, produk, tanda persamaan, dan jumlah koefisien. Pada garis yang berwarna putih disebut reaktan, yaitu H2 dan O2.
Yang garis berwarna kuning disebut produk, yaitu H2O yang berbentuk gas. Reaksi kimia juga ada yang namanya tanda persamaan kan, ada yang namanya itu anak panah. Anak panah ini digarisbawahi warna hitam. Dalam persamaan reaksi ini, koefisiennya ditandai dengan garis yang berwarna biru. Angka 2 di depan H2 itu namanya koefisien. Kemudian O2 di depannya tidak ada, jadi koefisiennya 1. 1 memang tidak dituliskan dalam persamaan reaksi. Kemudian yang terakhir di H2O di depannya terdapat angka 2, jadi itulah juga koefisiennya. Terdapat pula yang namanya syarat. Syaratnya itu zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi harus setara antara ruas kiri dan ruas kanan. Perhatikan persamaan reaksi di bawah ini lagi. 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Jumlah antara ruas kanan dan ruas kiri masing-masing atom itu harus sama. Kemudian ke slide berikutnya, jenis-jenis stoikiometri kimia. Yang pertama, stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi ini membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri reaksi ini sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Sebagai contohnya stoikiometri reaksi ini, perhatikan reaksi kimia antara gas nitrogen dan hidrogen berikut ini. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Dalam contoh persamaan reaksi kimia tadi itu, nitrogen dan hidrogen bereaksi untuk membentuk amonia atau NH3. Pada reaksi tersebut menggambarkan perbandingan atau rasio kuantitatif antara molekul hidrogen. Hidrogen dan amonia adalah 1:3:2. Stoikiometri reaksi ini sering digunakan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Yang kedua, stoikiometri komposisi. Stoikiometri komposisi ini membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Dalam penerapannya, stoikiometri ini sering digunakan untuk menggambarkan jumlah zat nitrogen dan hidrogen yang bergabung menjadi amonia kompleks, yaitu NH3. Dan yang terakhir, stoikiometri gas. Jenis stoikiometri ini berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Persamaan gas ideal dituliskan sebagai berikut. PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan, V merupakan volume gas, N merupakan jumlah mol, R merupakan tetapan gas sama dengan 0,082 liter atm per mol, dan T ini merupakan 0 derajat Celcius. Nah, di slide berikutnya akan membahas konsep kimia. Yang pertama, massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1:12 kali massa suatu atom isotop karbon -12 atau C12. Isotop C12 ini digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang inert dibanding dengan atom lainnya. Yang kedua, massa molekul relatif atau MR. Berbeda dengan atom relatif, massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa satu molekul senyawa. Dalam hal ini, molekul merupakan gabungan dari atom-atom suatu unsur. Jadi, MR merupakan jumlah AR atom-atom penyusunnya atau dapat dirumuskan dengan MR. Yang ketiga ada konsep mol.
Dalam konsep mol, 1 mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 buah partikel. Massa 1 mol suatu zat tersebut sama dengan AR atau MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya ARC sama dengan 12, maka massa molar karbon sama dengan 12 gram per mol. Yang terakhir itu ada molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Konsep molaritas ini sering dikaitkan dengan stoikiometri larutan. Umumnya, molaritas dirumuskan dengan M sama dengan N per V. V itu volume. Di slide berikutnya itu kita akan membahas hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Proust. Hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Yang kedua, hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Yang ketiga, hukum Dalton. Hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya, oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Jika massa karbon di dalam CO dan CO2 sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa CO dan CO2 yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Yang keempat, hukum Gay-Lussac dikenal sebagai hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Dan yang terakhir, hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amadeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Adapun rumus-rumus yang bisa digunakan dalam menyelesaikan materi kimia stoikiometri. Mol sama dengan massa per mR sama dengan volume per 22,4 L sama dengan jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Angka
22,4 liter merupakan volume gas ideal dalam keadaan STP, standar temperature and pressure, dengan tekanan gas atau P sama dengan 1 atm dan suhu atau T 273 Kelvin. Sementara angka 6,02 kali 10 pangkat 23 merupakan besaran tetapan Avogadro. Jadi, 1 mol zat apapun memiliki jumlah partikel yang sama, yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Itulah tadi video UTS kimia yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.